All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih. Di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke bait-Nya dengan menaikkan ucapan syukur, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan, katakan amin pada firman Tuhan, karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan, biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KGCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KGC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KGCians. Shalom KGCian, apa kabarnya semuanya? Saya percaya Tuhan tetap setia. Itu dibuktikan dari minggu ke-30 hari ini, kita masih tetap bisa beribadah bersama walaupun secara online. Saya juga ingin menyapa teman-teman KGCian yang baru pertama kali bergabung bersama kita di ibadah online KGC Surabaya. Halo, welcome home, welcome to KGC. Dan kami minta Anda bisa menghubungi kami dengan cara DM di Instagram kami @KGC Surabaya. Yang kedua, Anda bisa WA kami ke nomor 0811 318 2011. Saya ulangi, 0811 318 2011. Dan atau mungkin Anda bisa langsung komen di bawah ini ya, teman-teman, di comment section-nya, agar kami bisa mengenal Anda lebih dalam, dan yang terpenting supaya kita bisa bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Kristus. Hari ini kita akan dilayani oleh salah satu LD pastor kita dari Rock Sydney. Beliau adalah pastor paling kece, paling fashionable, dan salah satu garis keras fans Manchester United. Yes, siapa lagi kalau bukan Pastor Yosia Yusuf. Dan juga kita akan diberkati oleh salah satu saudara kita dari KGC City Church, yaitu Hans Christian di dalam Quick Words hari ini. Oleh karena itu, jangan skip ibadah ini, teman-teman, dari awal, pertengahan, hingga akhir, karena ibadah ini merupakan satu kesatuan. Jadi jangan skip-skip ya, teman-teman. Dan terus ikutin rangkaian ibadah KGC Surabaya sampai di akhir nanti. Dan sekarang mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengikuti ibadah, memuji, menyembah nama-Mu. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pengetahuan akan diri-Mu yang lebih lagi. Dan yang terpenting Tuhan, nyatakan diri-Mu lebih dan lebih lagi. Kami berdoa untuk Pastor Yosia Yusuf yang nanti akan membawakan firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu sendiri yang akan mengisi Pastor Yosi, dan apapun yang di-share oleh Pastor Yosi adalah isi hati dan kebenaran akan firman-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom KGCian, aku Hans dari KG City Church. Aku melayani di KG City Church sebagai worshiper bersama dengan Ko Ricky dan Jevania yang beberapa waktu lalu juga mengisi Quick Words. Hari ini aku akan membawakan Quick Words yang diambil dari Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Aku bacain. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Keseluruhan konteks dari Ibrani 4 ini merupakan perbaikan daripada Ibrani 3, yang mana bangsa Israel kehilangan warisan tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Bangsa Israel telah mengalami kuasa penebusan Allah, telah menyaksikan karya Allah yang luar biasa, namun mereka tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu, mereka mati di padang gurun dan tidak memasuki tanah perjanjiannya. Pengalaman yang mereka rasakan tidak menjamin bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian, karena mereka tidak bertekun dan mengabaikan satu-satunya sumber jaminan mereka, yaitu kasih karunia dari Allah. Jika kita membaca judul perikop dari Ibrani 4 ayat 1-13, di situ dituliskan hari perhentian yang disediakan Allah. Apa yang dimaksud dengan hari perhentian? Atau kita bisa bilang rest. Rest memiliki makna kebebasan dari perbudakan dan beban dosa untuk kembali dalam perdamaian dengan Allah, sehingga kita bisa mengalami kepuasan dalam penyembahan dan kemuliaan kepada Tuhan. Tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah telah digenapi melalui Kristus yang menjadi rest itu sendiri. Ketika kita mendapatkan teguran melalui apa yang kita baca dan kita dengar, mungkin hal itu akan menyakiti hati kita atau mungkin melukai hati kita. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus ingin memurnikan hati kita. Dalam Ibrani 4 ayat 12b tadi juga dikatakan, Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Jiwa merujuk pada perasaan, pemikiran, dan emosi kita. Sedangkan roh merujuk pada kehidupan rohani kita. Seringkali kita berada pada pengalaman atau keadaan yang menurut kita baik, menurut kita menyenangkan, dan karena itu kita merasa bahwa kita bertumbuh secara rohani. Namun ternyata hal itu hanya membangun jiwa kita. Berapa banyak dari kita yang akhirnya berusaha untuk mengejar keadaan yang baik hanya untuk memuaskan jiwa kita. That's why firman Allah sangat tajam untuk bisa membedakan apakah itu berasal dari dalam jiwa atau roh. Firman Allah bisa dianalogikan sebagai sebuah X-ray yang menunjukkan tentang sakit yang dialami oleh seseorang. Dan firman Allah merupakan X-ray dalam hati kita. Firman Allah mengekspos isi hati kita, kebobrokan kita, kerusakan kita, kelemahan kita. Dan ini mengingatkan kita untuk tetap tinggal dan menyerahkan kehidupan kita dalam tuntunan firman Allah. Firman bermanfaat untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kita bisa bersembunyi dari apapun yang ada di dunia ini, namun kita tidak bisa bersembunyi daripada Tuhan. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang sudah mencari dan menemukan kita. Di dalam kebenaran, tidak ada satu hal pun yang kita bisa tutupi. Teman-teman, kita harus taat akan firman Allah dalam segala situasi yang kita hadapi, dalam segala keadaan yang kita alami. Namun, kita tetap bisa bermegah, karena kita semua tahu bahwa Kristus sudah lebih dahulu menanggung segala pencobaan, dan Kristus sendirilah yang menjadi rest di dalam kita. Roh Kudus hadir bukan dinilai dari melalui pengalaman baik kita, namun melalui perubahan yang ada dalam hati kita. Our rest lies in looking to the Lord, not to ourselves. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Let's press hand Gegizian. Haleluya, sebab Engkau Allah yang ajaib dan berkuasa. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku. Ku tahu Kau setia dalam langkahku. Kau pun beserta lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggal.
dalam langkahku, kau pun berserta. Lewati malam gelap pun kau ada, tak pernah kau tinggalkan. Dan ku percaya kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Sebab Engkau ajaib dan berkuasa, kami mau nyatakan haleluya. Ulangan 10 ayat 21. Dialah pokok puji-pujian-Mu, dan Dialah Allah-Mu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Amin. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? Then who could stand against? Hallelujah. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kau ajaib berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Efesus 1 ayat 3-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. On heaven's throne, you came to us and set your heart upon the cross. We'll never know the sacrifice you made. For all our sin and all our shame, you took the nails, you took our place. No one else could do what you have done. One name is higher, one name is stronger than any grave, than any throne. Christ exalted over all.
You're reigning now, the Savior of the world. You're reigning now, the Savior of the world. One name is higher, one name is stronger than any grave, than any throne. Christ exalted over all, the only Savior, Jesus Messiah. To you alone our praise belongs. Christ exalted over all. We'll sing your praise, we'll sing your praise, we'll sing your praise forever. We'll live your name, we'll live your name, Jesus over all. We'll sing your praise, we'll sing your praise, we'll sing your praise forever. We'll live your name, we'll live your name, Jesus over all. One name is higher, one name is stronger than any grave, than any throne. Christ exalted over all, the only Savior, Jesus Messiah. To you alone our praise belongs. Christ exalted over all. To you alone our praise belongs. Christ exalted over all. Thank you, Jesus. Sing your praise, sing your praise, sing your praise. Let's sing your praise, let's sing your praise forever. We'll leave your name, we'll leave your name, Jesus over all. We'll sing your praise, we'll sing your praise, we'll sing your praise forever. We'll leave your name, we'll leave your name, Jesus over all. We'll sing your praise, we'll sing your praise, we'll sing your praise forever. We'll leave your name, we'll leave your name, Jesus over all. We'll sing your praise, we'll sing your praise, we'll sing your praise forever. We'll leave your name, we'll leave your name, Jesus over all. One name is higher, one name is stronger than any grave, than any throne. Christ exalted over all, the only Savior, Jesus Messiah. To you alone our praise belongs. Christ exalted over all. Christ exalted over all. Be exalted, Lord. Oh, name above all names, King above all kings. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak disembah Yesus.
Karena apa yang Kau sudah berikan pada kami Tuhan. Terima kasih atas salib-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus-Mu yang Kau sudah curahkan melalui darah-Mu Tuhan. Sehingga hati kami yang bobrok ini Yesus bisa diubahkan. Dan kami bisa memuji dan menyembah Engkau dan melihat betapa indahnya Tuhan Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Dan hari ini kami akan diingatkan kembali Tuhan oleh Injil-Mu Yesus. Biarlah Engkau bisa merubahkan hati kami. Kami percaya dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah firman itu bisa tertanam di dalam hati kami. Kau bukakan mata hati kami, sehingga kami bisa semakin sadar, semakin bisa menikmati akan keindahan salib-Mu. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai KGC, selamat datang, selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu. Dan kalau saudara tidak mengenal siapa saya, itu karena mungkin saya sudah terlalu lama tidak datang ke KGC Surabaya. Ini rekor terlama. Tapi bagi saudara yang sudah lama bergereja di KGC, seharusnya muka ini tidak asing buat saudara. Dan kalau muka ini asing buat saudara, saudara boleh bertanya kepada home pastor saudara siapa saya, ya. Karena saya akan langsung mulai di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Ini perikop yang begitu indah dan begitu dalam, dan saya hanya diberikan waktu maksimal 45 menit. Mari saya boleh undang setiap jemaat boleh bangkit berdiri di rumah saudara masing-masing, di kamar maupun di ruang tamu. Dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya. Mari kita menghormati firman Tuhan. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah dan luar biasa. Dan kami minta Tuhan, kami berdoa seperti Paulus berdoa. Biarlah apa yang baru saja kami baca ini Tuhan bukan hanya menjadi pengetahuan tapi menjadi kehidupan bagi kami. Karena yang bisa melakukan ini hanya Engkau Roh Kudus. Perkataanku terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas dan Engkau sanggup merubah perkataan ini, doa Paulus, menjadi sesuatu yang kami teriakkan dari hati kami. Dan sewaktu kami meminta itu, Engkau menjawabnya. Dan biarlah itu yang terjadi Tuhan, sehingga kami bukan hanya mengenal kuasa Injil, tapi kami boleh mengalami kuasa Injil. Lakukan itu tengah-tengah Roh Kudus, dimanapun kami berada. Berbicara melalui perkataanku, dan biarlah kami boleh mengalami kasih-Mu. Dan kami boleh dirubahkan oleh kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah berdua kembali. 2020. Tahun yang begitu luar biasa ya. Sepertinya kita baru saja merayakan tahun baru. Dan sekarang kita sudah di bulan Oktober. Dan 2021 ada di depan mata. Dan Anda masih stuck di Surabaya. Jadi waktu pandemi pertama mulai, Anda berpikir ini akan selesai dalam hitungan minggu. Tapi dengan berjalannya waktu, pandemi terus bukannya membaik tetapi memburuk. Jadi apa yang kita lakukan? Kita melihat ke tahun 2021. Ya, kita mencoba menghapus tahun 2020 dari kehidupan kita. Dan kita menganggap seolah-olah tahun 2020 itu tidak pernah terjadi. Ini hanyalah batu sandungan kecil di jalan kehidupan kita. Namun tahun 2021 itu adalah tahun di mana kita akan akhirnya mulai menghidupi kehidupan kita. 2021 itu akan menjadi tahun di mana kita produktif, kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Saudara akan kembali nge-gym, saudara akan kembali sehat, dan saudara akan kembali kurus setelah saudara naik 6 kilo seperti saya selama masa pandemi ya. Jadi kita sudah melihat bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang kurang baik dan nanti kita akan memperbaikinya di tahun 2021. Jadi kita sangat pesimistis
akan 2020, namun kita sangat optimistis akan tahun 2021. Dan saya mengerti kenapa. Namun permasalahannya adalah sewaktu kita mengaplikasikan ini ke dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Biasanya terjadi seperti ini ya, di awal tahun saudara membuat resolusi ya, saudara tahun ini saudara akan mencintai Allah dengan lebih, saudara akan memberikan hidup saudara untuk Allah lebih dan lebih lagi. Namun dengan berjalannya waktu, resolusi Anda semakin lama semakin menipis. Apalagi dengan terjadinya pandemi. Jadi kemungkinan terjadi seperti ini ya, di bulan pertama Anda membuat resolusi, ya, saudara akan bangun setiap pagi sebelum fajar terbit. Karena apa? Karena Yesus juga bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit untuk berdoa. Jadi saudara rajin saat teduh, saudara rajin baca Alkitab tahunannya, Kejadian indah penuh dengan cerita. Kemudian saudara juga membuat resolusi suami untuk mengasihi istri lebih lagi. Dan istri untuk menghormati suami lebih lagi. Ya. Dan segala satu indah. Namun bulan kedua, Anda mulai struggle untuk bangun pagi. Jadi apa yang saudara lakukan, saudara mulai, waduh susah nih bangun pagi. Dan kemudian suami juga mulai tidak sabar terhadap istri. Dan istri juga mulai komplain kepada suami. Godaan mulai datang. Cuman saudara masih bertahan. Oke, jadi saudara beli 2 waker. Saudara pakai 2 waker. 1 waker gak cukup. Saudara pakai 2 waker untuk tetap bangun saat teduh. Dan kemudian saudara juga bacaan tahunan, keluaran. Luar biasa. Saudara masih bertahan. Namun bulan ketiga, pandemi terjadi. Dan sekarang saudara bahkan sudah tidak peduli lagi nyalain waker saudara ya. Matahari terbit, waker bunyi dan saudara masih ngorok. Dan kemudian suami istri cekcok, ribut satu dengan yang lain. Dan kemudian bacaan Alkitab tahunan, imamat. Roh itu kuat, namun daging itu lemah. Ya, jadi saudara nyerah, nggak kuat. Jadi ekspektasi saudara yang begitu besar di awal tahun 2020 menghilang dan menipis. Dan akhirnya saudara sudah menyerah begitu saja. Tapi saya tidak mau ini menjadi cerita kita di tahun 2020. Karena saya percaya meskipun pandemi terjadi di tahun ini, tahun 2020 bisa menjadi tahun di mana saudara dan saya bertumbuh akan pengenalan kita terhadap Kristus. Saya percaya tahun ini saudara bisa mengasihi orang-orang di sekitar saudara lebih lagi. Dan saya punya ekspektasi yang besar bahwa ini bisa terjadi. Kenapa? Karena bukan karena saya punya harapan kosong, tapi karena saya percaya inilah keinginan dan kehendak Allah untuk saudara dan saya. Di mana tahun 2020 saudara bertumbuh dalam pengenalan saudara akan Kristus. Dan jika ini adalah kehendak Allah, maka kita sangat harus optimistis bahwa tahun 2020 Tuhan sanggup membawa Anda mengenal Dia lebih. Ini yang dikatakan Paulus di Efesus 3 ayat 20. Dia berkata begini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saudara dengar itu? Apakah saudara ingin menjadi lebih seperti Kristus? Apakah Anda ingin mengasihi Kristus dengan lebih? Paulus akan berkata kepada saudara, ya dan amin. Namun, Paulus berkata lebih daripada itu. Jadi Allah bukan hanya sanggup membuat semua itu terjadi, tapi Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita pikirkan dan harapkan. Jauh lebih banyak. Dan inilah janji Tuhan buat saudara dan saya. Apakah saudara mempercayai janji ini? Karena seringkali saya menemukan dalam kehidupan saya tidak mempercayai janji ini. Kenapa? Karena pengalaman saya dan kegagalan saya sudah berkata bahwa sepertinya janji ini bukan milik saya. Mungkin janji ini milik mereka yang kudus sekali seperti Paulus atau seperti home pastor saudara yang luar biasa. Tapi buat aku sering gagal, aku sering mengecewakan Tuhan. Jadi janji ini bukan buat aku. Tapi itu tidak benar. Kenapa? Karena di sini jelas sekali Paulus berkata bahwa janji ini bukan hanya milik mereka yang kudus, bukan hanya milik mereka yang suci dan kudus seperti home pastor saudara. Paulus berkata bahwa janji ini adalah milik semua orang percaya. Dia berkata seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, saya. Jadi begini. Di dalam setiap kehidupan orang percaya, ada kekuatan yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Apapun yang kita inginkan untuk membawa kita mengenal Kristus, Allah mau berkata Dia dapat melakukan lebih.
Dan yang menakjubkan adalah begini, bahwa kuasa Allah sudah bekerja dalam saudara dan saya. Ada di dalam saudara dan saya. Jadi pandemi tidak bisa menghentikan saudara dan saya untuk bertumbuh dalam pengenalan kita akan Kristus. Tahun 2020 bisa menjadi tahun di mana saudara menikmati kasih Kristus. Dan bukan hanya 2020, tapi setiap tahun saudara terus bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Kristus. Kalau begitu, jadi pertanyaannya adalah begini. Bagaimana cara kita bisa terus bertumbuh dalam kasih Kristus? Ya, saya senang Anda bertanya. Karena Rasul Paulus akan memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Di Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai 21 ini adalah doa Paulus bagi jemaat di Efesus. Dan doa Paulus ini sangat menarik. Jadi, dan saya percaya doa ini bukan doa Paulus hanya untuk jemaat di Efesus, tapi ini adalah doa untuk setiap umat Kristus. Jadi ada 3 hal yang Paulus mintakan kepada Allah untuk setiap umat Kristus. Agar Kristus diam di dalam hati, agar kita memiliki kekuatan untuk memahami kasih Kristus, dan agar kita mengalami segala kepenuhan Allah. Nah, ini doa yang aneh. Kenapa? Karena Paulus di sini berdoa meminta Allah untuk sesuatu yang umat Kristus sudah miliki. Jadi kalau saudara perhatikan di Efesus 1, 2, dan 3 di awal-awal, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang Paulus minta di doanya di pasal 3 ini sudah menjadi kebenaran untuk jemaat di Efesus. Oke, kita review sedikit ya. Di pasal 1, saudara sudah mendengar khotbah yang begitu indah ya dari home pastor saudara, bahwa ada pendeta muda yang berkata bahwa kita adalah crazy rich Christian. Wow. Pendeta muda ini berkata bahwa kita begitu kaya, kita sudah diadopsi, kita adalah anak pilihan Tuhan, kita diampuni, kita begitu kaya dalam Kristus. Mind blowing, Efesus chapter 1. Kemudian di Efesus pasal kedua, juga kita diajarkan oleh pendeta muda juga yang begitu luar biasa, namun lebih lebar, dia berkata bahwa kita sudah dipindahkan from grave to grace. Jadi saat ini kita sudah diselamatkan, kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan kita menikmati kasih Kristus. Dan di awal pasal 3 dikatakan bahwa kita adalah bagian dari gereja Tuhan. Wow. Namun menarik sekali setelah itu semua, sekarang Paulus berdoa dan Paulus meminta untuk sesuatu terjadi. Namun hal yang dia minta ini bukanlah sesuatu yang baru. Hal yang Paulus minta adalah kebenaran yang sudah benar tentang saudara dan saya. Dia meminta, dia berkata ini, supaya kita memiliki sesuatu yang melampaui pengetahuan. Paulus berdoa supaya saudara dan saya mengalami kuasa Injil, kasih Kristus. Jadi begini, adalah satu hal untuk mempercayai dan mengetahui kasih Kristus, adalah hal lain untuk mengalami kasih Kristus. Saya beri contoh. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang budak yang menerima warisan dari tuannya senilai 5 miliar rupiah. Nah itu mungkin untuk mata uang hari ini itu mungkin jumlahnya sekitar 50 miliar rupiah ya. Nah singkat cerita pengacara memberitahu budak ini bahwa dia bebas dan dia mewarisi kekayaan ini dari tuannya. Dan kemudian uang ini disimpan di bank lokal atas nama mantan budak ini. Dan kemudian beberapa minggu berlalu dan mantan budak ini tidak pernah mengambil uangnya. Sampai akhirnya suatu hari setelah beberapa tahun lewat, seorang banker menelpon mencari budak ini dan bertanya kepadanya. Oke, dan dia berkata, kamu punya uang, apa yang akan kamu lakukan dengan uang ini? Dan mantan budak itu menjawab di telepon, Pak, bisakah Anda memberi saya 500 rupiah supaya saya bisa membeli sup jagung? Nah, saudara bisa lihat apa yang terjadi? Ada perbedaan yang besar antara mengetahui Anda mewarisi kekayaan yang begitu besar dan kekayaan itu mempengaruhi kehidupan saudara. Jadi budak ini memiliki pengetahuan bahwa dia begitu kaya tanpa menikmati kekayaan yang dia miliki. Dan inilah yang Paulus mintakan kepada Tuhan untuk kita semua. Kenapa? Karena ada begitu banyak umat Kristus yang kehidupan kita tidak dipengaruhi oleh kebenaran yang kita ketahui. Jadi kita masih hidup seperti orang miskin, meskipun kita sudah mewarisi kekayaan Kristus yang melimpah.
Jadi Anda tahu dan percaya kasih Kristus, tetapi kehidupan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda dikasihi oleh Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Jadi Anda tahu dan percaya kasih Kristus, tetapi kehidupan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda dikasihi oleh Kristus. Saya beri satu contoh lagi. Suatu hari seorang gadis muda datang bertemu ke pendetanya untuk konseling ya. Dan gadis muda ini sedang depresi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang mengasihi dia dan memperhatikan dia. Jadi kemudian pendetanya duduk dan mencoba membantu dan mencoba melihat semua berkat Kristus yang gadis ini miliki ya. Jadi pendeta ini duduk dan berkata kepada wanita ini, gadis ini, kamu itu crazy rich Christian. Kemudian mereka list apa aja kekayaannya ya. Dan kemudian setelah 1 jam berlalu dan pendeta ini bertanya kepada gadis ini, gimana? Kamu udah merasakan sesuatu yang berbeda, kamu udah tambah ngerasa baik, kamu masih depresi enggak? Dan jawaban wanita ini, gadis ini sangat menarik. Jawaban gadis ini dia berkata gini, aku tahu Allah begitu mengasihi aku. Aku tahu kalau aku mati aku akan masuk surga dan aku mewarisi kekayaan yang begitu melimpah. Tetapi apa gunanya semua itu jika tidak ada pria di sekolahku yang mau melihat kepadaku? Saudara lihat apa yang terjadi? Jadi permasalahannya bukanlah apakah gadis ini mengetahui atau tidak. Gadis ini mengetahui, dia memiliki pengetahuan yang benar. Dan ini juga permasalahan dengan kita semua. Kita memiliki pengetahuan yang benar. Kita tahu kasih Kristus dan kekayaan Kristus buat kita. Kita mengerti kita diselamatkan oleh kasih karunia semata-mata. Tetapi kita bisa mengetahui semua kebenaran, tetapi jika kebenaran itu tidak mempengaruhi kehidupan kita, maka sia-sialah kebenaran yang kita ketahui. Dan itulah yang didoakan oleh Paulus. Dia menyebutnya sebagai kasih yang melampaui pengetahuan. Dan kita sangat membutuhkan doa Paulus. Karena kalau saya boleh berbicara jujur, saya pribadi seringkali kepala saya berjalan jauh lebih cepat daripada hati saya. Di kepala saya secara intelektual saya boleh mengerti kasih Kristus. Tapi hati saya sering tidak merasakannya. Dan Paulus berdoa agar kesenjangan antara jarak hati dan jarak kepala semakin hari semakin kecil. Dan itulah yang saudara dan saya butuhkan. Agar kita tidak hanya mengetahui kuasa Injil, namun mengalami kuasa Injil. Ada 3 hal yang Paulus minta di sini ya. Dan saya berdoa dan biarlah kita juga meminta 3 hal ini untuk terjadi dalam kehidupan kita. 3 permintaan. Yang pertama, Kristus diam di dalam hati. Ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, apa artinya untuk Kristus tinggal di hati saudara dan saya? Kita perlu mengerti bahwa cara Alkitab menggunakan kata hati berbeda dengan cara zaman now menggunakan kata hati. Di zaman now kita menggunakan kata hati itu untuk mengungkapkan atau mengartikan perasaan kita, emosi kita. Tapi cara Alkitab mendefinisikan hati itu berbeda sekali, jauh lebih dalam. Dalam pemahaman Alkitab, hati adalah pusat kendali kepribadian yang mempengaruhi pikiran, keinginan, dan emosi. Mari saya beri contoh. Saudara ada yang pernah nonton film kartun judulnya Inside Out? Kalau belum, tontonlah. Beautiful cartoon, one of the best. Nah, di dalam kartun ini kita bisa melihat ke pusat kendali seorang gadis bernama Riley yang dikontrol oleh Joy. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam awal film, Joy ini adalah sosok yang memegang kendali atas kepribadian, emosi, dan keinginan Riley. Jadi semua yang Riley rasakan itu dilihat melalui lensa Joy. Joy mempengaruhi pikiran, keinginan, dan emosi Riley.
Dan dengan cara yang sama, di sini Paulus berkata kepada saudara dan saya agar Kristus diam di dalam hati kita. Jadi kehadiran Kristus dalam kita seharusnya itu Paulus berkata mengontrol keinginan kita, pikiran kita dan emosi kita. Dan kata diam di sini itu berarti begini, untuk Kristus bukan hanya nongkrong, tapi kata diam di sini adalah untuk Kristus untuk membuat rumah di dalam hati saudara. Jadi dialah yang mengontrol kepribadian saudara. Oke? Dan sewaktu dia diam di dalam hati saudara, pusat kendali kehidupan saudara, maka kehidupan saudara akan berubah secara total. Maksud saya begini, katakanlah Kristus datang dan tinggal di rumah barunya, yaitu kehidupan Anda. Jadi dia sudah membelinya, sekarang hidup ini, hati saudara menjadi milik Kristus. Kemudian dia datang dan dia menginspeksi ya rumah barunya. Dan kemudian dia datang masuk ke perpustakaan saudara. Di mana saudara menyimpan semua informasi yang saudara miliki. Oke, itu adalah bagian yang kita kenal sebagai otak. Kemudian dia datang dan melihat perpustakaan kita dan dia berkata, ada begitu banyak sampah dan informasi yang tidak berguna di tempat ini. Dan dia berkata, ayo kita buang semua buku-buku ini, kita bakar semua informasi yang gak penting ini. Dan kemudian aku akan menaruh informasi yang baru. Firmanku. Dan aku mau engkau merenungkan firmanku siang dan malam. Jadi otak saudara digerubah, diganti dengan firman Tuhan. Kemudian Kristus masuk ke ruang makan saudara. Ruang makan itu berbicara tentang selera dan keinginan saudara dan saya. Di ruang makan dia menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan dia, yang memuaskan selera kita. Dia melihat cinta akan uang, dia melihat ketenaran, kesombongan, pujian manusia, kebanggaan, hawa nafsu. Bahkan dia juga melihat crispy, halim, ayam presiden di situ semua ya. Dan kemudian dia berkata, oke, kita akan buang semua sampah ini. Kemudian kita akan menggantinya dengan selera yang baru. Mulai hari ini, kamu akan lapar dan haus akan kebenaran, akan kerajaan Allah. Dan kemudian Yesus masuk ke ruang tamu. Apa itu ruang tamu? Ruang tamu adalah tempat di mana Anda bergaul dan bersenang-senang dalam kehidupan saudara. Dan di ruang tamu itu dia menemukan ada DVD, ada PlayStation, ada drama Korea, ada Netflix, ada teman-teman saudara sedang berkumpul. Dan ruang tamu itu begitu desak, begitu penuh dengan orang, sampai tidak ada bagian di mana Yesus bisa duduk dan berfellowship dengan saudara. Dan akhirnya Yesus berkata, oke, aku ingin ruang tamu ini menjadi tempat di mana kita bisa ketawa-tawa bersama-sama, berfellowship. Dan aku akan mengusir semua yang ada di ruang tamu untuk sekarang. Tentu saja nanti kamu bisa mengundang teman-teman kamu untuk main PS bareng. Tetapi lebih dari itu semua, aku mau menjadi teman utamamu. Aku ingin memiliki persekutuan yang indah dengan engkau. Aku ingin menjadi yang terutama dalam hidupmu. Oke, ruang tamu dibersihkan. Dan setelah ruang tamu dibersihkan, kemudian Yesus jalan ke garasi saudara. Dan di garasi saudara dia menemukan banyak hal-hal yang saudara, mainan-mainan saudara yang saudara bikin sendiri ya. Koleksi-koleksi saudara. Mungkin dia kalau zaman now, dia menemukan koleksi sepeda saudara di garasi saudara ya. Dan garasi adalah tempat di mana Anda menggunakan bakat dan kemampuan Anda untuk membangun kerajaan Anda sendiri. Dan Yesus tersenyum dan Yesus berkata, that's cute. Tapi mari mulai hari ini, bagaimana kalau kita pakai bakatmu dan kemampuanmu, bukan untuk membangun kerajaanmu sendiri yang hanya bernilai sementara, tapi untuk membangun kerajaanku yang kekal. Dan Yesus membersihkan garasi saudara. Dan setelah itu semua, kemudian Yesus berjalan. Dan Yesus melihat sebuah lemari kecil. Dan sewaktu Yesus berjalan menuju lemari kecil, saudara mulai panik, saudara ketakutan. Dan saudara berjalan di depan Yesus dan saudara menghentikan Yesus. Dan saudara berkata kepada Yesus, Yesus, semua hidupku, semua ruangan dalam rumahku menjadi milikmu. Tetapi lemari kecil ini jangan kau sentuh. Aku hanya minta lemari kecil ini untuk diriku sendiri. Berikan kepadaku. Dan Yesus tersenyum dan bertanya, apa yang ada dalam lemari itu? Dan di dalam lemari kecil itu saudara menyimpan keinginan saudara yang paling dalam. Saudara menyimpan mungkin dosa-dosa rahasia yang saudara sembunyikan dari semua orang. Saudara mungkin menyimpan masa lalu saudara. Saudara menyimpan pahit saudara. Saudara menyimpan ketakutan saudara, dendam Anda, harapan Anda.
Kemudian Yesus tersenyum dan berkata, apakah kamu percaya bahwa aku mengasihimu? Kalau kamu percaya, berikan lemari kecil itu bagiku. Ini milikku. Saudara, inilah artinya untuk Yesus tinggal di dalam hati saudara. Dia menjadi pusat emosi, keinginan, dan pikiran saudara. Dia menjadi alasan untuk keberadaan saudara dan saya. Dan inilah permintaan Paulus yang pertama. Yang kedua, Paulus berkata, meminta untuk kekuatan untuk memahami kuasa kasih Kristus. Ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Paulus di sini berdoa bukan supaya saudara hanya mengetahui kasih Kristus, tetapi untuk saudara dan saya mengalami kasih Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa ia ingin kita mengerti betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Jadi dia mau kasih Kristus itu menjadi sesuatu yang nyata. Bukan lagi sesuatu yang abstrak dalam kehidupan kita. Dia mau itu menjadi begitu nyata sampai kasih Kristus itu menjadi kasih yang lebih nyata dibandingkan kasih pasangan saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara, atau kasih saudara akan uang, bisnis, ketenaran, kebanggaan, dan segala hal lainnya. Saya beri satu contoh. Baru-baru saja beberapa minggu yang lalu, itu saya diberitahu oleh tim media bahwa ada seseorang yang menulis komen di salah satu khotbah saya bahasa Indonesia di YouTube. Dan dia menulis komen ini. Pendeta botol. Nah, kami gak ada yang tahu apa maksudnya. Jadi saya kira itu pujian. Oke. Kenapa? Karena waktu saya melihat kata botol, yang ada di pikiran saya adalah teh botol. Teh botol itu enak, segar dan menyegarkan. Jadi waktu saya mendengar kata pendeta botol, yang ada di pikiran saya adalah pendeta yang menyegarkan. Oke, saya orangnya sangat positif saudara ya. Bagus ini indah. Namun ternyata saya salah. Saya diberitahu oleh teman baik saya, ternyata botol itu artinya, kalau saudara tahu apa? Bodoh dan tolol. Ya. Orang Indonesia ini memang mahir sekali ya, bikin singkatannya gak jelas ya. Jadi orang ini menyebut karya Injil saya sebagai botol. Di luar, saya tersenyum. Di dalam, saya berdoa agar orang itu disambar petir. Oke. Jadi begini, ini yang terjadi. Saya mengerti Allah mengasihi saya. Saya mengerti Allah menerima saya. Saya tahu bahwa Kristus menerima saya bukan karena perbuatan saya. Namun saat itu penolakan orang ini itu lebih nyata bagi saya dibandingkan kasih Kristus. Saya tahu, namun pada saat bersamaan saya tidak tahu kasih Kristus terhadap saya. Dan Paulus berdoa agar kasih Kristus, penerimaan Kristus itu menjadi sesuatu yang lebih manis bagi saya dibandingkan penolakan yang saya terima. Saudara pernah jatuh cinta? Saya harap sepertinya seharusnya saudara pernah ya. Kalau saudara belum pernah, terpujilah nama Tuhan ya. Nah, beberapa orang mengatakan jatuh cinta itu seperti aliran listrik. Seperti saudara kesetrum ya. Ada juga yang mengatakan jatuh cinta itu seperti perpaduan kimia. Dan ada juga yang bilang itu seperti ledakan, boom, meledak gitu ya. Nah, kenapa? Jadi kita itu tidak bisa mengungkapkan dengan jelas apa itu jatuh cinta. Tetapi waktu saudara jatuh cinta, saudara yakin dengan pasti bahwa saudara jatuh cinta. Bagaimana saudara tahu? Karena pertama, pikiran saudara selalu memikirkan tentang dia. Keinginan saudara. Ketika saudara sedang jatuh cinta, saudara hanya selalu ingin menyenangkan sang dia. Dan perasaan saudara, emosi saudara sangat dipengaruhi oleh orang tersebut. Jadi Anda tidak bisa mengungkapkannya dengan perkataan dengan pasti, namun Anda tahu ini nyata. Saudara tidak bisa mengingkari saudara sedang jatuh cinta. Salah seorang teolog bernama Ronan Keating mengatakan seperti ini. The smile on your face lets me know that you need me.
There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand say you catch me wherever I fall. You say it best. Saudara boleh lanjutkan? Right? Oke, kalau ngafal lagu saudara pinter ya. Kalau ngafal ayat mungkin kurang pinter. Tetapi ini yang Paulus minta. Paulus minta supaya kasih Kristus menjadi begitu nyata bagi kita sampai kasih yang lain itu menjadi kurang nyata. Kenapa? Karena kasih Kristus begitu indah, begitu melimpah, begitu benar dalam kehidupan kita. Itu yang Paulus minta. Dan yang ketiga, Paulus minta kepenuhan Allah. Di ayat 19. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, kata ungkapan kepenuhan Allah di sini mempunyai konotasi seperti yang menakutkan ya. Tapi tidak. Paulus, kata kepenuhan Allah itu artinya begini. Paulus ingin kehidupan saudara dan saya untuk mencerminkan pribadi Kristus. Jadi ketika kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, maka yang terjadi adalah kita menemukan jati diri kita semakin berkurang dan pribadi Allah semakin nyata. Atau dengan kata lain, untuk dipenuhi dengan kepenuhan Allah adalah untuk saudara dan saya menjadi lebih seperti Kristus. Dan itulah tujuan akhir dari segalanya. Agar hidup kita akhirnya mencerminkan pribadi Kristus. Dan kasih Kristus bukan lagi menjadi satu pengetahuan yang abstrak. Tapi kasih Kristus menjadi cara hidup kita. Nah, saya harus mengakui ya. Saya senang kalau akhir khotbah, waktu saya sudah selesai khotbah, kemudian saya doa tutup. Kemudian saya mendengar ada suara tangisan ya. Gitu. Wah, ya bagi pendeta untuk berhasil membuat seseorang menangis dengan khotbahnya itu adalah suatu kebanggaan sendiri. Wah, dia tersentuh gara-gara khotbahku ya. Nah, saya juga senang kalau nanti mungkin akan terjadi ya setelah selesai ibadah ini. Kalau misalnya ada orang-orang yang masukin di Instagram post tentang khotbah dan berkata, wow khotbahnya luar biasa menyentuh hati. Kemudian di tag, saya akan tersenyum, bahagia, senang, pasti. Dan saya kira saudara akan melakukan itu setelah khotbah ini. Karena saya sering memperhatikan saudara melalui Instagram saudara. Tetapi Paulus akan berkata bahwa itu semua sia-sia. Saudara boleh percaya akan khotbah yang saya sampaikan. Saudara boleh berkata saudara tersentuh oleh khotbah yang saya sampaikan. Tetapi kalau khotbah tersebut tidak mempengaruhi hidup saudara, tidak mengubah hidup saudara, maka itu semua sia-sia. Karena yang permintaan Paulus adalah kebenaran itu bukan menjadi sesuatu yang saudara hanya ketahui, tapi kebenaran itu mengubah saudara dan mengisi saudara dengan seluruh kepenuhan Allah. Sehingga saudara menjadi seperti Kristus. Dan itu isi doa Paulus. Siapa saudara ingin mengalami isi doa Paulus? Saya harap semua tangan terangkat. Roh Kudus, apakah semua tangan terangkat? Iya, oke, puji Tuhan. Kalau begitu, bagaimana cara kita mengalami kuasa Injil? Oke, bagaimana cara kita mengalaminya? Ada 4 hal yang kita bisa lihat di ayat ini. Yang pertama, doa. Saudara dan saya perlu mengerti bahwa untuk mengalami kasih Kristus, mengalami kuasa Injil, saudara tidak bisa melakukannya dengan kekuatan saudara sendiri. Karena saudara akan gagal terus-menerus dan saudara akan menjadi frustrasi. Itulah sebabnya apa yang Paulus lakukan, dia berdoa, dia meminta dengan sangat kepada Tuhan untuk melakukannya. Kenapa? Karena kemampuan bagi kita untuk menikmati kasih Kristus tidak berasal dari kita. Ini adalah pemberian Allah. Ayat 16. Aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kita dengarkan baik-baik saudara. Kemampuan untuk menjadi seperti Kristus adalah sesuatu yang Allah berikan untuk kita. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan sendirinya. Dan disinilah seringkali kita salah. Kemampuan dan ketekatan kita tidak akan bisa menghasilkan karakter ilahi dalam jangka panjang. Gak ada tombol ajaib yang kalau saudara hanya lakukan ini, pencet tombol yang benar, saudara menjadi saleh. Gak ada.
kehidupan seperti Kristus dimulai dengan berlutut dan berdoa kepada Allah dengan sangat. Tapi kabar baiknya begini. Sewaktu saudara berdoa dan meminta kepada Allah, Allah tidak pelit dengan kekuatannya. Paulus berkata bahwa Allah akan memberikan Anda kekuatan untuk menjadi seperti Dia menurut kekayaan kemuliaannya. Saudara mengerti apa maksudnya? Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa Allah akan memberikan saudara dari kekayaan kemuliaannya, tetapi menurut kekayaan kemuliaannya. Ini berbeda sekali. Saya beri contoh. Katakan saya bangkrut. Gara-gara pandemi ini saya bangkrut. Dan kemudian Anda adalah seorang bilioner. Dan kemudian saya datang kepada saudara. Dan saya meminta Anda untuk memberikan saya 10 juta rupiah. Dan kemudian Anda memberikan saya 100 ribu. Saya minta 10 juta, Anda beri 100 ribu. Dan jika itu yang terjadi, apa yang terjadi adalah Anda memberikan saya dari kekayaan saudara. Bukan menurut kekayaan Anda. Karena Anda seorang bilioner. Tetapi jika saya datang kepada saudara dan saya meminta 10 juta. Dan saudara memberikan saya 100 juta. Itu yang terjadi, saudara memberi menurut kekayaan Anda. Kenapa? Karena kekayaan Anda bernilai jauh lebih tinggi daripada apa yang saya minta. Dan inilah gambaran yang Paulus berikan buat saudara dan saya. Pertanyaan gini, seberapa kayakah Allah dalam kemuliaan? Jawabannya infinite, tidak terbatas. Infinite itu berarti begini, saat ini juga setiap jemaat KJC, mungkin ada ratusan juta, puji Tuhan, haleluya, amin. Ratusan juta orang jemaat KJC saat ini meminta kepada Tuhan bersamaan. Meminta Tuhan berikan kekuatan ilahimu. Supaya kami bisa memahami kasih Kristus. 100 juta orang. Dan Tuhan menjawab doa itu bersamaan. Bam, Tuhan curahkan kuasanya dan kemuliaannya bersamaan. Dan 100 orang ini mendapatkan kekuatan ilahi Tuhan pada saat bersamaan. Dan untuk kekayaan Tuhan tidak terbatas seperti gini. Sewaktu Tuhan sudah mengeluarkan kekayaan dan kekuatannya untuk memenuhi kita semua. Saat itu juga Dia tidak mengalami pengurangan sedikit pun. Kenapa? Karena kekayaan dan kemuliaannya tidak terbatas. Dan kabar baik buat saudara dan saya begini. Jadi waktu kita berdoa meminta Tuhan untuk kekuatan ini turun kepada kita. Dia tidak pelit. Allah akan memberikan kita menurut kekayaannya yang tak terbatas. Dia akan memberikan kita lebih daripada yang kita harapkan. Wow. Itu yang pertama. Kita berdoa meminta. Yang kedua, dibutuhkan pemahaman. Jadi jika cara pertama kita menerima adalah pasif, cara kedua adalah kita harus menerima dengan aktif. Paulus berkata kita membutuhkan kemampuan untuk memahami. Nah, berarti pemahaman itu dibutuhkan usaha kita untuk memahami kuasa Kristus. Jadi ketika kita membaca Alkitab, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, yang pertama kita harus lakukan, kita meminta, kita berdoa, Tuhan aku butuh kuasa-Mu. Dan kemudian setelah kita meminta, kuasa Tuhan itu akan bekerja dalam kita, membantu kita untuk memahami. Jadi dibutuhkan exercise otak. Dan ini sangat penting. Karena seringkali kesalahan kita adalah kita berlari terlalu cepat sewaktu kita membaca firman atau mendengarkan firman. Dan kita tidak pernah ngerem untuk bergumul dengan apa yang kita dengar dan kita baca. Dan karena itu kita kehilangan keindahan kasih Kristus bagi kita. Dan Paulus ini berkata, kamu harus menggunakan pikiranmu untuk bergumul dengan apa yang kamu pelajari. Saya beri satu contoh. Satu ayat yang kita sering dengar, tapi mungkin kita tidak menyadari betapa indahnya. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, coba kita kunyah ayat ini perlahan-lahan. Ayat ini mengungkapkan kepada kita betapa Allah mengasihi kita. Khususnya di masa pandemi seperti ini ya. Saudara mungkin panik, dan saudara mungkin bingung, saudara mungkin khawatir akan hidup saudara. Dan ayat ini berkata gini, Yesus berkata, perhatikan burung-burung di udara. Oke, ada ratusan, mungkin ada ribuan burung di udara.
Dan Yesus berkata bahwa burung-burung itu tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai. Mereka tidak punya lumbung. Namun setiap hari mereka menemukan makanan. Kenapa? Karena Allah menyediakan makanan bagi mereka. Jadi sekarang pertanyaannya kalau begitu, berapa lebih berharga saudara dibandingkan dengan burung-burung itu? Jadi di satu sisi ada burung-burung, di satu sisi kehidupan saudara dan saya. Mana yang lebih berharga? Well, jawaban simpelnya, of course, saudara, saya, kita. Tapi nggak cukup di situ. Karena saudara bertanya, mengapa saudara dan saya lebih berharga? Sekarang saudara harus berpikir, mengapa aku lebih berharga daripada burung? Karena begini, di ayat yang sama, Allah tidak perlu membayar apa-apa untuk menyediakan makanan bagi burung-burung. Tetapi di ayat ini, Yesus menyebut Allah sebagai apa? Bapamu yang di surga. Apakah Anda tahu harga yang Allah harus bayar untuk menjadikan saudara anak-anaknya? Dan dia menjadi bapak saudara. Apakah Anda tahu? Yakin saudara tahu? Karena kalau saudara tahu, Allah harus membayar saudara dengan harga kematian anaknya yang tunggal satu-satunya di kayu salib. Dan kalau saudara mengerti betapa berharga saudara, jika itu betapa berharganya Anda di mata Allah, dan jika Allah menyediakan makanan untuk burung-burung yang tidak ada harganya, apakah mungkin Dia tidak mempersediakan untuk saudara dan saya? Tetapi untuk mendapatkan ini, saudara harus bergumul. Saudara nggak bisa baca dengan cepat. Saudara harus pikir, saudara harus bergulat dengan ayat ini. Dan kemudian barulah saudara bisa menemukan permata-permata yang indah dari ayat ini yang menunjukkan kasih Kristus kepada saudara dan saya. Jadi waktu kita berdoa, kita minta kekuatan Allah. Dan kemudian kekuatan Allah itu memampukan kita untuk memahami, untuk bergumul dengan ayat-ayat ini. Dan kasih Kristus menjadi nyata. Dan inilah perpaduan antara pikiran dan hati. Dan yang ketiga, komunitas. Dengan cepat. Paulus berkata gini, saudara dan saya gak bisa memahami kuasa Kristus dengan sendirinya. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya berbicara tentang pribadi. Ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan penting. Tetapi terutama kita membutuhkan komunitas. Orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Karena saudara dan saya adalah makhluk yang terbatas. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Bagaimana mungkin kita yang terbatas bisa mengerti yang tidak terbatas? Itulah kenapa kita harus tertanam di dalam MC atau gereja lokal. Dan saya akan sangat mendorong saudara untuk tertanam di gereja lokal dan MC. Khususnya di zaman now yang saudara bisa tinggal pencet ganti siaran kapan saja saudara mau. Nonton khotbah lain, gak salah. Nontonlah khotbah Rock City International kalau saudara mau. Tetapi untuk tertanam di gereja lokal dan MC, itulah cara saudara bertumbuh dalam pemahaman dan makan kasih Kristus. Karena mereka berjalan-jalan bersama-sama saudara, membantu saudara melihat apa yang saudara tidak lihat. Dan pengalaman Kristus yang mereka alami akan memperkaya pengalaman Kristus yang saudara miliki. Itulah pentingnya komunitas. Saudara membutuhkan komunitas untuk memahami kepenuhan Allah. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, Kristosentris. Perhatikan di sini bahwa Paulus tidak berkata kasih Allah. Kasih Allah itu baik, namun abstrak. Tapi Paulus dengan spesifik menggunakan kata kasih Kristus. Mengapa? Karena kasih Allah menjadi nilai pribadi di dalam Injil Kristus. Injil memberikan daging dan tulang terhadap kasih Allah. Jadi waktu saudara memperhatikan segala sesuatu yang ada di firman Tuhan, saudara perlu menerjemahkannya, melihatnya melalui lensa Kristus. Itulah sebabnya para home pastor tidak akan pernah bosan mengabarkan Injil, kabar baik Kristus. Kenapa? Karena pada akhirnya hanya kasih Kristus yang dapat mengubah saudara dan saya. Di ayat 18. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan.
Anda perlu melihat segala sesuatu melalui lensa kasih Kristus. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Pertanyaannya, apakah Anda tahu betapa panjangnya kasih Kristus? Kitab Wahyu mengatakan bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya. Yesus mati untuk menebus setiap kaum, bangsa, suku, dan bahasa. Jadi Yesus tidak hanya mati bagi orang Indonesia. Yesus mati untuk segala jenis manusia dari segala sudut dunia. Saudara tahu mengapa kita begitu menyukai Avenger Endgame? Mari saya beritahu. Karena I love you 3000. Ada sesuatu tentang I love you 3000 yang menggerakkan hati kita. Saudara tidak bisa tidak tersentuh dengan hal itu. Sewaktu saudara menyaksikan seseorang memberikan hidupnya untuk orang yang dia kasih dan orang lain, it create wonder and awe inside of us. Dan itulah cerita kekristenan. Karena Yesus mati untuk orang-orang yang dia kasih. Dan tidak peduli siapa saudara. Saudara mungkin seorang pembunuh, seorang pemerkosa, kasih Kristus tersedia buat saudara dan saya. Dia sanggup menyelamatkan siapa saja. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dia lembutkan. Kasih Kristus begitu lebar. Apakah saudara sudah mempertimbangkan betapa lebarnya kasih Kristus? Panjang. Apakah saudara tahu betapa panjangnya kasih Kristus? Kitab Wahyu sekali lagi berkata bahwa gini. Sebelum dunia diciptakan, anak domba Allah sudah disembelih. Saudara tahu apa maksudnya? Jadi sebelum bumi ada, sebelum saudara dan saya bernafas, sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah mengasihi saudara dan dia sudah mati untuk saudara dan saya. Dia sudah sembelih dan kasihnya dimulai dari sebelum waktu dimulai. Dan kasihnya akan terus berlanjut sampai kekekalan. Dari kekekalan sampai kekekalan. Begitu panjang kasih Allah terhadap saudara dan saya. Apakah saudara sudah mempertimbangkan betapa panjangnya kasih Kristus? Apakah Anda tahu ketinggian kasih Kristus? Dalam salah satu doa Yesus bagi kita di Yohanes 17, dia berkata, supaya saudara dan saya menikmati kemuliaan yang Yesus nikmati bersama Allah Bapa. Wow, kemuliaan yang Yesus nikmati, kemuliaan Allah Tritunggal. Itu yang saudara dan saya akan miliki suatu hari. Kemuliaan seperti apa itu Yos? Saya tidak tahu, karena saya masih hidup, saya belum menikmati. Tapi suatu hari kita akan bersama-sama melihat Yesus akan membawa kita kemuliaan yang begitu tinggi. Dan itulah betapa tingginya kasih Kristus buat saudara dan saya. Apakah saudara sudah mempertimbangkan betapa tinggi kasih Kristus? Dan yang terakhir kedalaman. Apakah saudara mengetahui kedalaman kasih Kristus? Tidak ada orang yang membayar harga lebih, yang pergi lebih dalam untuk mengasihi seseorang selain Yesus. Karena Yesus dia yang setara dengan Allah. Tapi dia tidak memperhitungkan kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Namun dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dan kemudian dia merendahkan dirinya. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga di kayu salib dia berteriak dengan keras. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang tidak pernah terpisahkan dengan Allah Bapa dari kekekalan. Dia turun sampai dia mengalami perpisahan dengan Allah. Agar saudara dan saya hari ini, begitu kita menaruh iman kita terhadap Allah, terhadap Kristus. Saudara dan saya dipersatukan dengan Allah. Kita menikmati kasih Kristus dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Di dalam Injil, anak Allah menjadi anak manusia supaya anak manusia menjadi anak Allah. Apakah saudara tahu betapa dalamnya kasih Kristus terhadap saudara dan saya? Di cerita Injil, kita menemukan betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Allah bagi kita. Dan inilah doa Paulus bagi kita. Dia ingin agar Kristus tinggal dalam hati kita. Dia ingin agar kita memiliki kekuatan untuk memahami Kristus. Dan agar kita dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Dan kabar baiknya adalah sewaktu saudara berdoa minta hal ini kepada dia.
Dia lebih ingin untuk menjawab doa saudara daripada saudara menunggu jawaban. Karena dia lebih teringin untuk menunjukkan kasihnya kepada saudara dan saya. Karena itu tahun 2020 bisa menjadi tahun di mana kita mengenal dia dengan lebih. Kita mengalami kasihnya dengan lebih. Dan kasih itu bukan lagi abstrak. Tapi kasih itu merubah kehidupan saudara dan saya. Dan inilah doa Paulus dan inilah doa kita. Dan saya berharap kita berdoa bersama-sama dan kita meminta. Dan dia akan menjawab. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. We'll sing your praise, we'll sing your praise, we'll sing your praise forever. We'll lift your name, we'll lift your name, Jesus over all. We'll sing your praise, we'll sing your praise, we'll sing your praise forever. Wow, kasih Kristus yang begitu luar biasa. Dan saya tutup dengan ayat ini. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, aku sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Inilah isi hati kami, inilah doa kami. Kami minta biarlah kuasa Injil bukan hanya menjadi pengetahuan. Biarlah kami boleh mengalami kuasa Injil. Biarlah kami boleh menikmati kasih Kristus. Ini isi doa kami. Dan jawablah Bapa. Karena kami tahu Engkau terlebih senang menjawab doa ini daripada kami menantikan jawaban doa ini. Tunjukkan kasih-Mu, nyatakan kasih-Mu, izinkan kami mengalaminya. Dan biarlah kehidupan kami dirubahkan oleh karenanya. Dan kami minta, kami panjatkan doa ini di dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you for joining us today, KGCN. Satu hal yang sangat memberkati saya dari Pastor Yosi pada ibadah kali ini adalah kita bisa mengetahui dan mempercayai kasih Kristus. Tapi belum tentu kita bisa merasakan kasih Kristus. So, aku pengen encourage semuanya, kita semua, jangan stop hanya di pengenalan, pengetahuan saja. Tapi mulailah berlanjut kepada merasakan kasih-Nya. Lewat apa? Lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. So, teman-teman juga jangan skip ibadah KGC kita minggu depan. Karena minggu depan kita akan dilayani oleh home pastor kita yang super kreatif, yaitu Pastor Nancy Piri. Luar biasa sekali. Dan sekian KGCN ibadah kita pada hari ini, ya kan? Saya Andri Setiawan dan see you next week KGCN.